Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan, seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum,"
yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda semua berada. Kita ketahui bersama bahwa kuasa dan kekuatan manusia selalu ada batasnya. Kita mengetahuinya ketika berada dalam penderitaan dan kesulitan yang tak mampu kita selesaikan, baik dengan materi, akal sehat, maupun apapun yang kita miliki. Singkatnya, sudah mentok dengan segala cara. Tak ada cara apapun lagi yang mampu kita lakukan. Meski sering kita saksikan beragam teknologi untuk mengatasi kelemahan manusia, namun pada akhirnya segala sesuatu itu pun ada batasnya. Bagi orang beriman, batas kemampuan manusia bukan akhir dari semuanya. Ada satu pribadi, yakni Allah, yang maha kuasa dan maha dahsyat, yang mampu melampaui semua logika, kekuatan, kehebatan, kecanggihan apapun yang ada di dunia ini. Bagi orang yang tidak beriman, kelemahan menjadi tantangan, bahkan menjadi sesuatu yang ditakuti, dihindari, bahkan dianggap musuh terbesar. Rasa putus asa menyebabkan banyak orang menjadi kehilangan arah, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ketika mereka tidak menemukan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang tak bisa terselesaikan tersebut. Saudara-saudari terkasih, penginjil Markus dalam bacaan hari ini mengisahkan tentang dua tokoh yang dipuji Yesus sebagai orang beriman. Tokoh yang pertama ialah kepala rumah ibadat dan kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan. Mereka tidak berasal dari kalangan para murid, bahkan mungkin bukan orang Yahudi. Mereka percaya bahwa Yesus mampu mengatasi kesulitan dan penderitaan mereka. Yang satu, anaknya sudah dikatakan telah meninggal. Perempuan itu, yang kedua, sakit pendarahan yang telah disembuhkan oleh tabib-tabib tetapi malah semakin parah. Disinilah Yesus memuji iman perempuan itu dengan berkata, "Imanmu menyelamatkan engkau." Dan kepada kepala rumah ibadat itu ia berkata, "Jangan takut, percaya saja." Kitab Injil seringkali mengisahkan tentang orang sakit yang menjamah atau Yesus yang menjamah atau menyembuhkan banyak orang sakit. Sentuhan dan kehadiran Yesus itulah yang paling utama. Sentuhannya berkuasa untuk menyembuhkan karena ia mengasihi, karena ia mau menyelamatkan kita, dan ia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Maka tanggung jawab kita dalam mendambakan kesembuhan dan keselamatan itu ialah mendekatkan diri kepada Yesus serta hidup benar di hadapannya, menjadi murid-murid Yesus yang setia,
yang yakin dan percaya dengan rendah hati, hanya dengan kuasa Yesus Tuhan kita mampu melampaui segala kekuatan dunia ini, kejahatan dunia ini, segala penyakit, bahkan kematian itu sendiri. Putri kepala rumah ibadat itu dikatakan sudah meninggal dunia. Tanggapan Yesus ialah membangun iman sang ayah, bahkan dalam situasi yang tampaknya tak berpengharapan. Pengharapan yang semu dan mengecewakan. Tetapi tidaklah demikian yang dilakukan oleh sang ayah. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus mampu membangunkan anak itu dengan sabdanya, "Talita kum," bangunlah. Pada saat-saat seperti itu, Allah menganugerahkan iman yang diperlukan dan melepaskan umatnya sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Keyakinan, kepercayaan, kerendahan hati, itu juga karena berkat dari Allah, anugerah Allah, roh Allah yang menuntun dan membimbing kita untuk percaya kepadanya. Kita diundang untuk meletakkan kepercayaan atau keyakinan kepada Allah melalui Kristus Putranya, bahkan di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat amat sulit sekalipun. Orang yang berpengharapan dalam kasih Allah akan bertahan ketimbang mereka yang mengandalkan kekuatan, kehebatan, kecanggihan dunia zaman sekarang. Benar, kita hendaknya memiliki kemampuan untuk berusaha, namun jangan terlalu mengandalkan kekuatan manusia dan kecanggihan yang ada sekarang ini. Mari kita berpasrah dan bertekun serta beriman dalam doa dan ekaristi, serta setia mendengarkan, bahkan melakukan, mengimani apa yang kita dengar, kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mencintai Yesus, mengimani Yesus, taat kepada firman Allah. Maka kita akan mendapat kesembuhan dan penghiburan. Bahkan kita akan menikmati keselamatan abadi kelak ketika kita harus menghadapinya. Jangan takut, percaya saja. Talita kum, bangunlah. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dan segala kesibukan yang ada, untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu, membangun relasi personal yang intim, agar kami semakin mengimani dan mencintai-Mu dalam hidup kami. Biarkanlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa dan raga kami, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dalam segala kebaikan-Mu, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa,
Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.